Selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Tutu Rinasa, distributor resmi PT Natural Nusantara dengan ID number N9344417. Kali ini saya akan membawakan sebuah tentang misi besar NASA. Sebuah visi misi besar seperti halnya mewujudkan Indonesia makmur raya berkeadilan, tentu memerlukan sebuah dasar kuat sebagai pijakan untuk melangkah menggapainya, dan di tengah kondisi dunia abad 21 yang sudah mulai bahkan banyak berubah dengan munculnya globalisasi dunia yang mau tidak mau, suka tidak suka, harus menjadi faktor yang layak untuk dicermati, untuk bisa jadi ancaman sekaligus peluang untuk semua negara. Dalam era globalisasi ini, jika bangsa dapat dianalogkan sebuah restoran yang harus bersaing dengan restoran lain, maka restoran tersebut harus mempunyai menu andalan untuk bisa bersaing dengan restoran lain, walaupun menu lain yang bukan menu andalan tetap disajikan melengkapi menu yang dijadikan andalan. Demikian juga bangsa dalam era globalisasi tentunya harus mempunyai bidang yang bisa menjadi andalan untuk bisa bersaing dengan bangsa lain, dengan tetap membangun bidang lainnya. Indonesia harus bersyukur punya banyak potensi besar, diantaranya adalah bidang high-tech, pertambangan, pariwisata, dan agrokompleks yang meliputi pertanian, peternakan, dan perikanan. Hanya kita harus pilih mana yang menjadi prioritas tanpa melupakan yang lain. Di bidang high-tech kita ambil misalnya komputer. Kami kira dan sepanjang pengamatan kami, Indonesia baru bisa merakit komputer, belum bisa membuat karena otak, atau intinya komputer adalah chip. Jangankan Pentium 1 pun Indonesia belum mampu memproduksi, dan kami rasa di Amerika sana mungkin sudah sampai Pentium 5, 8, 10, bahkan lebih dari itu. Hanya belum dilempar ke pabrik. Dunia penerbangan, walaupun Indonesia bisa memproduksi pesawat, tetapi di luar sana orang sudah sampai ke bulan dengan pesawat ulang-aliknya. Dunia otomotif, kami masih memimpikan Indonesia punya perusahaan dan teknologi otomotif untuk bisa ikut ajang Formula 1 sebagai salah satu indikator kemajuan dunia otomotif suatu bangsa. Bidang pertambangan mempunyai potensi demikian luar biasa. Hanya sayangnya masih banyak ketergantungan kepada asing, dengan banyaknya perusahaan pertambangan dari luar yang secara tidak langsung menyiratkan bangsa Indonesia masih terkendala di bidang teknologi, manajemen permodalan, dan lain-lain di bidang pertambangan. Secara jangka panjang, sektor pariwisata juga harus memperhatikan aspek kesiapan mental dan moral bangsa jika tidak ingin
imbas dampak negatif yang mungkin dibawa oleh pihak asing yang datang ke Indonesia. Dengan demikian, maka bidang high-tech, pertambangan pariwisata masih akan sulit untuk dalam jangka dekat mampu bersaing dengan bangsa lain. Di samping juga mempunyai beberapa faktor resiko. Maka salah satu alternatif pilihan bidang yang bisa menjadi andalan prioritas bagi Indonesia adalah di bidang agrokompleks. Indonesia mempunyai luas lahan pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan. Areal tangkapan perikanan laut yang sungguh sangat luas, iklim yang cukup mendukung sepanjang tahun, mempunyai keanekaragaman flora dan fauna atau sumber plasma nutfah sangat beragam yang dapat dikembangkan dari hulu atau produksi hingga hilir pasca produksi, mempunyai sumber-sumber bahan baku terkait dengan sarana produksi agrokompleks yang besar, ilmu atau teknologi yang sudah cukup tersedia, tenaga kerja yang cukup melimpah karena mayoritas penduduk Indonesia masih bersinggungan dengan dunia agrokompleks, mulai dari level pekerja hingga level pemikir atau ilmuwan, yang semua itu merupakan keunggulan alamiah Indonesia yang telah diberikan Tuhan untuk Indonesia, yang wajib disyukuri dan dikembangkan. Bidang garap agrokompleks itu sangat luas dan besar dari sisi produksi budidaya atau tanaman perikanan darat, ternak, kehutanan, tangkapan atau laut, hingga industri pengolahan hasil pertanian, mulai industri sarana penunjang produksi hingga industri penunjang agrokompleks atau alat dan mesin pertanian, kapal-kapal penangkapan ikan, dan lain-lain. Bidang jasa meliputi jasa pendidikan, konsultan, training, maintenance, hingga jasa media informasi, serta bidang trading di semua sektor yang terkait. Mengingat jumlah populasi umat manusia ke depan yang bertambah besar, tentu merupakan aspek pasar yang luar biasa. Yang jelas, secara filosofi, bidang agrokompleks adalah bidang yang mendasar, the basic bagi kehidupan umat manusia, sehingga sampai kapanpun tidak akan pernah habis potensinya dan akan selalu dibutuhkan oleh umat manusia dalam kondisi apapun, baik aman atau perang, baik makmur atau krisis. Satu hal lagi, di Indonesia 70% masyarakatnya masih bergerak baik langsung maupun tidak langsung dengan bidang agrokompleks, sehingga jika yang mayoritas ini 70% maju akan mempunyai efek multiplier yang besar bagi kemajuan bangsa. Dengan demikian, maka agrokompleks adalah bidang yang sangat berpotensi untuk dikembangkan dalam rangka membawa Indonesia makmur raya berkeadilan, sekaligus menjadi bidang yang dapat menjadi modal dan benteng bangsa dalam era globalisasi. Dengan demikian, besar potensi bidang agrokompleks. Sayangnya
berkebalikan dengan kenyataan di lapangan. Saat ini di antaranya sektor produksi dan sektor sumber daya manusianya. Di sektor produksi masih belum memenuhi aspek K3, kuantitas, kualitas, dan kelestarian sebagai acuan pokok apapun jenis kegiatan produksi di agrokompleks. Produksi berdepannya kita masih punya kualitas rasa, warna, aroma, keawetan hasil panen, keamanan dari zat-zat berbahaya bagi kesehatan dan lain-lain belum tercapai, dan kelestarian lingkungan masih perbaikan. Dari sisi sumber daya manusianya, petani masih lemah di sisi pola pikir, mental, dan motivasi, keilmuan dan modal, selain juga masih rendahnya kerjasama antara pihak-pihak terkait seperti pelaku agrokompleks, petani, pengusaha, pemerintah, dan lembaga-lembaga terkait lainnya, institusi penelitian, institusi pembiayaan, LSM, dan lain-lain. Jika semua hal tersebut dalam era globalisasi ini tidak segera mendapat perhatian, maka Indonesia akan kehilangan salah satu bidang yang sangat potensial untuk dijadikan senjata dalam perang jenjang baru, yaitu globalisasi ekonomi dunia. Para petani, tanaman, ternak, ikan, dan semua pihak yang terkait dengan dunia agrokompleks akan menjadi korban keganasan arus globalisasi dunia, padahal mereka merupakan bagian mayoritas masyarakat Indonesia, sehingga sedikit banyak akan berpengaruh pula pada kestabilan Indonesia sebagai sebuah. Dengan kondisi demikian, hal mendasar yang diperlukan adalah suatu konsep dan sistem yang dapat meningkatkan atau memperbaiki agrokompleks agar aspek K3 tercapai, serta sekaligus mengupgrade atau meningkatkan kualitas SDM PT Natural Nusantara sebagai komponen anak bangsa, berusaha memberikan peranannya agar hal tersebut di atas dapat tercapai melalui hasil teknologi produk-produk alamiah, organik, dan teknik budidaya yang dihadirkan PT Natural Nusantara, baik di bidang agrokompleks maupun kesehatan. Maka aspek K3 dapat tercapai. Demikian ulasan dari saya tentang misi besar NASA. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ya enggak,